Ya, belajar juga dari YouTube misalnya. Belajar juga kita dari Google misalnya kan. Tapi kan kadang-kadang kita lebih cenderungnya kan ke WA, Instagram, itu aja, Facebook yang lebih banyak belajarnya kan. Dari situ saja. Akhirnya emosi terus bawaannya. Ya kita betul-betul meningkatkan kualitas diri kita dengan kitab-kitab yang sudah dimunculkan oleh para ulama. Sehingga kalau orang itu bisa memahami dan bisa melaksanakan isi yang ada di dalam surat Yasin ini subhanallah, bukan main besarnya. Bisa jadi sesuatu yang tadinya mati jadi hidup. Yang sudah hidup menjadi lebih hidup lagi. Tapi kenyataannya ya tadi surat ini hanya sekedar untuk dibaca ketika ada orang yang mau meninggal ataupun yang setelah meninggal dunia. Nah, jadi kita lihat bahwa di ayat ke 72 itu di dalam surat ya, dalam surat tadi apa, surat Al-Ahzab itu Allah katakan bahwa kita ini manusia yang banyak melakukan kezaliman dan kita disebut sebagai orang yang bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya sekalian. Jadi kembali bahwa di dalam surat Al-Qasas tadi bahwa Allah menciptakan sebuah rekayasa, sebuah manuver untuk makhluknya, maka Allah pula yang akan memilih siapa yang akan melaksanakan rekayasa itu, ya, skenario itu, misi itu. Dan tidak ada satupun makhluk termasuk manusia yang bisa menolak pilihannya. Nah, kalau ini sudah terjadi, artinya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta bersihkan jiwa kita ketika kita menghadap Allah. Artinya apa? Bagaimana kita jangan sampai kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggikan Allah di situ kan. Tinggikan nama Allah. Bahwa yang sedang kita perjuangkan ini bukan manusia. Artinya apa? Ini bukan proyek manusia belaka, tetapi ini proyek Allah. Hanya yang melaksanakannya kita makhluk. Rasulullah sudah mengatakan bahwa kalau kita menggaji seseorang, jangan sampai gaji itu tertunda. Satu. Yang kedua, jangan sampai orang yang digaji itu keringatnya sudah kering. Kalau bisa masih basah, dia harus dikasih. Masih basah, itu dikasih gitu. Jangan sampai kering. Ini sudah kering sekali. Sudah kering sekali. Ya, sampai bisa menjadi sesuatu yang tidak baik di kemudian hari. Karena bagaimanapun pekerja ini kalau tidak ada pekerja tidak akan mungkin ada hasil. Dan tidak akan mungkin seseorang menjadi seorang pimpinan kalau tidak ada bawahannya. Dan ini harus diketahui dan dipahami oleh atasan. Ya, oleh atasan. Seseorang itu mendapatkan posisi, mendapatkan kursi juga sama. Kenapa? Karena dari masyarakat, dari rakyat. Kalau tidak ada juga dia di situ dan tidak ada juga lembaga itu barangkali kondisinya. Artinya apa? Jangan aneh kalau surat ini dan ayat 20 sampai 25 ini pun sementara waktu juga berbicara tentang masalah sebuah negara. Ya, sebuah negara. Sehingga sampai sering saya katakan bahwa kita jangan fobi dengan bahasa-bahasa negara itu. Karena memang pada dasarnya Al-Qur'an ini ingin membentuk sebuah negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun walaupun itu pada dasarnya. Tapi ditata dulu manusianya, maka semua akan include, akan masuk ke wilayah itu. Nah, tetapi kalau manusianya tidak tertata, tidak akan mungkin langit akan memberikan keberkahan dengan izin Allah, tidak akan mungkin pula bumi akan memberikan keberkahan kepada manusia dengan izin Allah. Begitu pula semua yang ada di bumi ini akan memberikan keberkahan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kitanya sendiri juga tidak menata. Dan ini yang terjadi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjelaskan kepada kita di ayat ke-26 sampai 27 itu Allah akan menurunkan tirai. Apa tirai itu? Maksudnya apa tirai itu? Allah akan menutup kesempatan baik bagi hamba. Kenapa? Karena kesempatan yang tadi diberikan kepada manusia itu tidak segera dilakukan. Ya kalau bahasa kita itu job itu tidak segera kita ambil, nanti diambil orang. Nah, bukan kayak begitu. Kalau Allah memberikan itu tidak diambil, maka Allah akan turunkan penutup. Sampai kapan penutup itu dibuka?
Wallahu a'lam. Ya, sampai Allah mau. Nanti tirai itu akan diangkat lagi oleh Allah. Penutup keberkahan tadi akan diangkat lagi oleh Allah, bukan oleh manusia. Kalau manusia itu punya usaha. Maka tadi itu pilihan yang paling sulit. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang berseberangan dengan jiwa kita, yang tidak sama dengan jiwa kita, bertentangan dengan jiwa kita. Apa itu? Melakukan sesuatu tapi tidak berharap. Nah, siapa itu? Kepada manusia. Kan ini cukup berat. Tapi manusia pun yang lain yang tadi mengelola manusia juga harus memperhatikan apa hak manusia yang lain. Apa haknya? Ya. Apa haknya? Yang harus diperhatikan di sini. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, makanya kenapa Allah katakan di ayat ke-69 itu di surat Al-Qasas tadi dengan kalimat warabbuka yakhluqu ma apa? Warabbuka ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam dadamu dan apa yang nampak di permukaan. Allah tahu. Katanya kita ikhlas. Katanya kita ikhlas, tapi sebenarnya tidak ikhlas. Ya, kenapa? Karena kan tidak ikhlasan itu muncul dengan caci maki, dengan hinaan, dengan menyudutkan. Nah, kan perlu dipertanyakan keikhlasan. Sebab orang yang ikhlas itu ya sudah, dia akan lakukan. Tapi tadi, kalau apa yang dilakukan oleh saudaranya itu sesuai tidak dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengatakan saya tidak ikhlas selagi dia tidak melakukan seperti apa yang Allah inginkan. Ya, tapi tetap saja kita harus ikhlas. Jangan katakan tidak ikhlas gitu. Ya, ini nggak ikhlas. Kenapa? Karena sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa menyebut nama Allah, maka tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua hadis yang ada kemiripan dari Rasulullah SAW. Itu pertama hadis tentang innamal a'malu binniyat, bahwa semua amal itu tergantung daripada niatnya. Yang kedua, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal itu tergantung bagaimana kita menutupnya. Nah, jangan lupa nih menutupnya. Jadi jangan sampai kita nyaman di pembuka tapi di penutup kita rusak, maka dia akan menjadi sia-sia. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sini. Lalu hal yang kedua tentang pilihan yang sulit itu yang kita rasakan adalah al-mabadi'ul imaniyah. Al-mabadi'ul imaniyah. Bahwa pilihan yang sulit itu dilakukan kenapa? Karena atas dasar keimanan. Jadi diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habibun Najjar atau Habibun Muri ini melakukan aktivitas tadi dari tepian kota, dari pinggir kota, dari luar kota itu bersegera dia datang ke dalam kota. Kenapa? Karena dia punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iman kita nggak kuat, nanti akan muncul baperan kita. Walaupun kita bilang, saya nggak baperan, tapi kerjaan saya nggak dihargai. Nah, kan sama kalau begitu. Baper bukan? Baper. Iya. Kalau kita minta dihargai oleh manusia, tidak akan pernah ikhlas kita. Tidak akan pernah ikhlas kita. Karena bisa jadi orang yang kita hadapi itu belum Allah bukakan pintu hatinya. Iya kan? Itu kalau orang yang beriman tadi berpikirnya, oh iya, belum Allah buka. Kenapa? Karena yang membuka hati itu bukan kita. Contoh, di dalam surah Al-Qasas juga ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Sebelah kiri. Nah, dari garis kan? Dari garis. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Walaupun sering kita bersama-sama di dalam sebuah organisasi. Nah, satu ketika saudara kita ini tidak menerima kenyataan dari apa yang dia kerjakan. Marah dia, misalnya, marah dia. Tidak terima dia. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah-marah juga sama dia? Padahal di waktu itu Allah belum membukakan pintu buat dia. Karena barangkali ada sesuatu yang belum sampai kepada diri saudara kita tadi.
Apa diantaranya? Allah belum membukakan pintu di hatinya. Walaupun kita sholat 5 waktu, walaupun barangkali kita rajin sholat tahajud, walaupun kita rajin itu yang namanya sholat puasa sunnah, tapi di kala itu Allah belum buka. Kenapa? Karena ada pembelajaran yang belum dia dapatkan. Maka Allah berikan pembelajaran itu kepada dirinya. Nah, kira-kira kita mau terima tidak? Nah, yang kayak begini kan kita harus memahami dan belajar dengan apa? Manajemen konflik. Konflik tidak nih Habibun Najjar ini? Konflik kan? Ada konflik di situ kan? Di sisi lain ini ada 3 utusan, di sisi lain dia melihat kenyataan hidup di penduduk itu yang kerjaannya berjudi, berzina, dan berzinanya pun itu di tengah kerumunan. Ya, juga ada yang berbuat homo di situ, buat lesbi di situ. Ya. Nyata dilakukannya, bukan dalam bentuk apa? Tertutup. Apakah ini bukan konflik? Tetapi konflik yang paling berat adalah konflik yang ada pada dirinya. Kalau dia tidak mau berkonflik, udahlah dia kerjakan saja sebagai seorang tukang kayu. Ya, dia buat pintu, dia buat jendela, terserahlah orang lain, yang penting aku senang. Ya kan? Yang penting aku bisa mendapatkan hasil dari penjualanku kepada penduduk negeri itu. Tapi dia tidak berpikir kecil. Ini loh, kita lihat di sini. Dia tidak berpikir pribadi, tetapi dia berpikir yang besar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar yang Allah akan berikan kepada dia kalau dia melakukan manuver itu. Walaupun yang dia lakukan ini juga harus berpikir besar. Ada strategi yang harus dilakukan. Artinya Habibun Najjar ini tidak semata-mata dia datang ke kota langsung mengatakan begini begitu, tidak. Tetapi ada strategi yang dia lakukan. Bagaimana tata cara dia berbicara di hadapan orang-orang yang pada dasarnya tidak suka kalau diingatkan dengan kalimat itu. Hanya ada sesuatu yang terselip di balik ini semua pilihan Habibun Najjar ini, bahwa di situ dia lakukan dengan al-mabadi'ul imaniyah. Dia lakukan di awal itu dengan kekuatan keimanan. Nah, kalau kekuatan keimanan ini tidak ada pada diri seseorang yang mengajak dalam hal kebaikan, kebenaran, pasti dia akan mundur. Nah, saudara, kalau jadi ustaz, nanti cepat matinya. Banyak-banyak begitu. Padahal itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu sebenarnya. Oleh siapa? Oleh para dai. Kita ambil contoh misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 24. Ayat 24 itu di posisi kanan atas. Ada ayat 24 posisi kanan atasnya. Minal mu'minina rijalun. Tidak tulisan ayat ya. Minal mu'minina rijalun shadaqu, ada di situ. Ya, lupa itu. Itu ayat 24. Ya. 24. Coba dibuka surat Al-Mu'minun. Lupa. Ayat berapa, Bu? Ayat 23. Sama di atasnya ya. Ayat 23. Baik, kita lihat ayatnya di situ, itu sekalian, Bapak sekalian. Minal mu'minina rijal shadaqu ma 'ahadu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Baru liyajziyahumullah sama wa yazidahum min fadlih. Kita lihat di situ rijal. Rijal itu memang pada dasarnya ditujukan kepada laki-laki. Karena memang kaum laki-laki ini lebih banyak apa? Sisi kekuatannya dan sisi keluar dari rumahnya. Ya. Tapi di balik kata rijal ini ada sisi wanita. Jadi tidak menutup bahwa wanita pun juga punya kekuatan dari situ. Kita lihat seseorang yang dia punya sodaku, apa sodaku? 17
kejujuran. Kejujuran atas janji-janji yang dia katakan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya kepada Allah? Apa janjinya kepada Allah? Janjinya kepada Allah bahwa dia siap untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ada yang mereka terbunuh dan ada mereka yang menunggu kapan mereka terbunuh. Siap dan ini bukan provokasi ya, bukan provokasi. Tapi dari ayat ini ingin menggambarkan bahwa sosok seorang Rizal, sosok seorang laki-laki yang dia seorang pahlawan, seorang pejuang. Yang dia perjuangkan itu bukan untuk perutnya, bukan. Yang dia perjuangkan itu bukan untuk haknya saja, tetapi yang dia perjuangkan adalah Allah. Itu dulu. Sebab kadang-kadang kita salah dalam berjuang kan. Ya, kita perjuangkan itu kadang-kadang hanya hak kita saja gitu. Hak Allahnya tidak dapat. Hak Allahnya kita tidak perjuangkan. Apa hak Allahnya? Kan biasanya pekerja itu agak ada masalah dengan masalah sholat. Akhirnya Allah permasalahkan mereka dengan sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Yang sholat saja ada masalah, apalagi yang tidak sholat. Artinya jangan sampai dia berbuat, dia bekerja itu hanya untuk dunia. Jangan lupa bahwa dia harus kembali dulu kepada Allah. Bahwa Allah yang melapangkan rezeki seseorang, dan Allah pula yang akan menyempitkan rezeki seseorang. Allah yang akan menyegerakan hak hambanya, atau Allah juga yang akan menunda hak hambanya. Maka dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah problem, sebuah masalah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini rekayasa Allah. Wa makaru wa makarallah. Makar Allah itu lebih dahsyat daripada makarnya manusia. Sekuat apa sih manusia ini? Atau juga mati nanti. Sekuat apa mereka ketika dia memimpin, walaupun dia katanya punya dokter, punya apa, tetap saja kalau sudah waktunya mati, dia mati. Ya. Ini yang Allah ajarkan kepada kita tadi. Allah ingatkan kembali. Makanya kenapa si Rijal ini, bukan Pak Rijal, bukan. Si Rijal ini menunggu kapan giliran saya mati syahid. Nah, inilah yang diambil oleh Habibun Najjar, kesempatan dia untuk bisa mati syahid. Kita kan sering ngomong sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Benar kan? Kenyataannya benar atau tidak? Ayatnya udah benar nih, tapi kenyataannya kan ini harus dimunculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa hanya sekedar teori, tidak bisa. Harus muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berat, dan inilah pilihan yang sulit. Ini pilihan yang sulit dari Allah SWT kepada kita. Baik, kita ingat ya, nanti di situ kan di ayat ke-24 ya, baru dijelaskan oleh Allah tentang balasan. Apa balasannya? Allah akan memberikan balasan yang baik kan? Ahsana amin. Jadi apa yang kita kerjakan Allah akan balas lebih baik. Dan bagaimana orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, akan juga diberikan balasan dengan azab. Baik. Kalau kita ingin menyempurnakan, ini ada senario, ini ada sisi narasi yang Allah punya kepada kita kalau bahasa kita manusia. Kita lihat di dalam surat ke-32 ayat 5. Kita masih ingat ayat itu. Yudabbirul amra minas sama'il ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Coba kita lihat di situ. Apa kata Allah? Yudabbirul amra minas sama'il ardi. Apa terjemahannya? Yang mengatur segala urusan dan bahwa dialah yang mengatur segala urusan. Jadi semua urusan kita dari mana sebenarnya pada dasarnya? Kita ngaji ini di sini
Allah. Ya, duduknya kan udah mulai berubah lagi, kata Allah berubah. Orang yang datang juga berubah lagi. Jadi udah diatur sama Allah gitu. Udah diatur sama Allah SWT. Jadi diatur dari mulai apa? Dari langit. Jadi Allah memilih siapa yang datang hari ini, siapa yang nanti terlambat datang hari ini, siapa yang pulang duluan hari ini, siapa yang minta izin hari ini. Oh sudah sempat dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, kita jangan suuzon, itu aja. Ya, walaupun tidak sepenuhnya juga kita lepas. Ya, tidak sepenuhnya, nanti ada pembahasan di dalam surat 49 ayat 12 posisinya. Ya, tapi kita lihat bahwa semua ini datang dari langit ke bumi. Nah, kalau sudah sampai ke bumi, naik lagi kan ke langit. Ya Allah, kata kita, hari ini aku belum dapat ini itu, ya Allah, tolong beri ya Allah. Itu kan dari langit dulu. Nah, kata Allah, perjalanannya menurut aku itu 1 hari. Menurut kalian? Nah, kita tunggu saja apa ledakan berikutnya setelah COVID ini di 2 tahun lagi misalnya, atau di 3 tahun. Nah, siap gak kita dengan ledakan? Ini kan belum selesai nih. Ya, belum selesai nih. Di pagi ini saya diberitakan ada murid tua. Ya, murid tua. Memang setiap malam kami, setiap malam saya pekan kami ketemu di malam Sabtu itu. Nah, tadi pagi diberitakan bahwa istrinya meninggal dunia. Sama-sama di rumah sakit, tapi sama-sama tidak bisa melihat, di ruangan yang berbeda. Dan istrinya meninggal pun dia tidak bisa melihat, ya, karena hasil tesnya itu belum selesai hasil tesnya itu, sehingga istrinya pun juga sampai detik ini masih almarhumah itu di rumah sakit Arafah, belum bisa keluar karena belum hasil tes. Si suami pun dalam keadaan juga tidak bisa keluar karena menunggu hasil tes. Pada tempat yang sama, rumah sakit yang sama, di ruangan yang berbeda, tapi untuk bisa menemui jasad itu tidak bisa. Apalagi menungguinya ketika akan meninggal dunia. Jadi saya agak sedih sedikit tadi. Biasanya orang belum datang, saya ada di sini. Tadi saya masih di belakang. Biasanya karena tadi. Dan tidak hanya satu, ada lagi yang lain di waktu yang sama. Dan di waktu yang sama pun ada temannya juga yang sama, yang sudah 1 pekan ini demam, tidak kunjung-kunjung turun. Kalau sudah bicara demam sekarang ini kan agak sulit. Iya. Kalau tahun yang lalu demam sampai seminggu 2 minggu nggak masalah. Kalau sekarang, masya Allah. Ya. Kalau di sini barangkali sudah 1 tahun demamnya. Dengan dompet katanya, kalau orang sudah dompet. Dompet. Jadi sebuah berita saya kenapa? Karena ini murid rajin. Karena kami duduk dari pukul 8 sampai pukul 12. Umurnya di atas 56, semuanya rata-rata. Kalau ini kan kita duduk pagi, baru berapa menit kita udah ngantuk. Mereka subhanallah sambil jam 12, kalau nggak di stop subhanallah, sampai pulang ke rumah nanti cerita dulu sama istri baru tidur. Seperti itu biasanya. Kita sangat-sangat dekat. Jadi yang sekalian kembali bahwa diawal dengan keimanan yang kuat. Baik. Kita ambil contoh di surat 49 ayat yang ke-15. Surat 49 ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Apa? Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya ada mereka Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dapat ya? Surat 49 ayat yang ke-15. Jangan salah buka. 49 ayat ke-15. Bahwasanya orang-orang beriman itu orang yang dia taat kepada Allah dan Rasul, tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu dan berjuang di jalan Allah. Ya amwali wa anfusi, dengan harta dan jiwa mereka. Masih ragu-ragu?
Masih ragu-ragu dengan janji Allah. Ya Allah, pada saat aja kita selalu stres, tertekan. Kenapa? Karena kita masih ragu-ragu sama janji Allah. Jadi kalau kita memang orang yang beriman, karena memang banyak orang yang mengatakan beriman tapi ragu masih. Ya. Sebab kita lihat di situ dari ayat 11. Coba kita lihat ayat 11-nya. Kita buka ayat 11 di surat yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhum. Ya kan? Yang banyak masalah siapa di situ? Saling caci mencaci di antara kelompok. Orang yang mengaku dirinya beriman. Jadi yang paling banyak mencaci itu bukan orang kafir sebenarnya, sesama kita lah. Makanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Apa artinya? Pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi bukan dengan lisan, dengan hati. Benar nggak beriman? Nah, jawab dengan hati. Jangan dengan lisan ya. Berbeda kalau dengan lisan. Banyak bohongnya. Coba dengan hati. Makanya kalau kita membenci seseorang, tapi hati kita tidak membenci, kita susah untuk mengatakan iya, tidak. Tapi karena dipaksa untuk membenci, tapi hatinya tidak bisa. Ketika dia sudah lewat dari mata dia, kita sudah lewat dari mata dia, pasti dia akan berpaling lagi ngelihat. Apa bahasanya? Benci tapi cinta. Dia benci tapi cinta sebenarnya. Kenapa? Hati dia tidak bisa dibohongi. Nah itulah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Namanya istifham. Dia pertanyaan membutuhkan jawaban, tapi jawabannya tidak pakai lisan, pakai hati. Nah, itulah problem kita kan dalam mengaji. Ngaji sana, ngaji sini, nggak boleh di situ. Kenapa? Kalau ngaji di situ begini-gini. Insya Allah bukan main. Maka muncullah ayat berikutnya, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum. Ya kan? Prasangka. Tidak sampai di situ prasangkanya. Ngirim tajasus. Apa tajasus di situ? Mata-mata. Ada sini mata-mata. Ngaji tapi jadi mata-mata. Rugilah, dapat apa? Ada kan situ? Jasus kalau dalam bahasa Arab jasus. Mata-mata. Masuklah mata-mata itu ke pengajian, kemana gitu untuk mencari data. Apa kelemahannya kira-kira? Ini yang jadi jasus katanya orang beriman. Yang dijasusi kawan juga yang beriman. Jadi mana yang benar ini? Ya Allah. Berarti imannya bermasalah. Apalagi dalam dunia bisnis. Itu banyak jasusnya. Kenapa? Dia bisa untung bagaimana caranya? Kirim jasus. Pura-pura dia belanja, pura-pura dia beli siapa, nanti dia cari gimana caranya supaya dia untung. Sudah mulai. Kalau mencarinya itu positif, baik dia dalam masalah. Tapi kalau jadi negatif, ini dosa. Dan ini sama-sama beriman katanya. Ya Allah. Jadi konflik ini lebih banyak sesama kita pada dosa. Sesama kita. Yang dizolimi siapa? Ya, sesama kita yang di bawah dari kita. Kondisi. Makanya kenapa Allah memberikan sebuah ketegasan di ayat ke-13-nya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kita belum kenali siapa kita, siapa saudara kita sebenarnya. Kita belum kenali itu. Kalau kita sudah kenali saudara kita tadi, tentu kita tidak akan sembarang. Untuk apa? Untuk berseuzon, berprasangka yang jelek kepada saudara. Karena dia tahu saudaranya kayak begitu. Nah, tapi kita ini belum kenal, atau memang tidak mau kenal dalam. Kenalilah saudara. Siapa dia? Bagaimana kebiasaannya? Apa yang dia suka? Apa yang dia tidak suka? Nah, di sini saja barangkali tidak sepenuhnya memahami saudara. Iya kan? Iya. Kondisi seperti itu. Apalagi sampai kita mengatakan itar. Itar itu apa? Kita punya keinginan
Saudara juga kita punya keinginan, tapi kita dahulukan keinginan saudara kita daripada keinginan kita. Ini kira-kira berat atau ringan? Berat. Ya berat. Kayak model kita duduk masuk ke sebuah bis kota gitu. Kita duduk lalu ada orang lain datang berikutnya. Kalau dia gadis biasanya cepat itu. Lagi cantik, kalau jelek enggak. Gadis lihat dulu jelek atau cantik ini kan gitu. Ya, kedua ini ada orang tua nih. Kalau bawa anaknya sebelahnya cantik, ada kasih tuh. Kalau enggak bisa jadi enggak di sini. Atau kalau karena Allah, dia akan berikan. Duduk di sini. Itu namanya ihsan. Kenapa? Karena dia mengenal. Tetapi ada hal yang paling besar di sini Allah katakan kepada kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi adalah orang yang bertakwa. Ini takwa ini yang menghiasi diri kita. Yang selalu ada sesuatu yang baru pada diri kita, yang baru itu selalu memberikan motivasi tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Maka tadi baru di ayat ke-15 Allah gambarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman itu tidak hanya taat kepada Allah dan Rasul saja, tapi kita juga harus kuat, tidak ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Baik, jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan keimanan dan kita kuatkan keimanan. Baik. Yang ketiga adalah ma'rifatu atharul khiyarah. Pengaruh. Kita harus mengetahui pengaruh dari apa yang kita pilih. Pengaruh dari apa yang kita pilih. Kita melakukan sebuah aktivitas kita. Kenapa kita melakukan aktivitas itu? Apakah kita sudah pikirkan apa yang bakal terjadi dengan aktivitas yang kita kerjakan? Jadi jangan hanya sekedar yuk kita jalan aja gitu. Enggak, harus dipikirkan juga di situ. Bahasanya kalau dalam bahasa surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 itu adalah ada visi misi. Allah SWT mengatakan di ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dalam surat yang ke-51. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada-Aku. Jadi ada visi misinya. Hidup ini ada visi misinya. Apa visi misinya? Ibadah kepada Allah. Nah, begitu pula kalau kita beraktivitas, apa visi misi kita? Ya, intinya adalah ibadah kan kepada Allah. Sehingga kalau terbentur di dalam perjalanannya, tetap kita akan bergerak. Tetap kita akan berbuat gitu. Kenapa? Benturan pertama barangkali ini pelajaran. Yang kedua, meningkatkan diri. Dan yang ketiga barangkali menjadi orang besar. Sebab kalau untuk kita menjadi orang besar, kita perlu dibenturkan oleh Allah. Nah, kalau kita mampu menata kembali ya, dan mampu untuk menjalaninya, insya Allah kita akan menjadi orang besar. Kalaupun juga tidak besar posisinya, tapi badannya besar. Nah, kita ini yang badan besar ini kan karena itu sebenarnya. Karena banyak konflik, banyak masalah kan gitu. Ya kita nikmatin aja lah, alhamdulillah. Ya, yang kurus ya alhamdulillah juga gitu. Jangan lihat yang besar, lihat yang lebih kecil lagi daripada kita. Ada yang lebih kurus lagi dari saya. Alhamdulillah. Ya, kita pun yang gemuk kan juga melihat ada yang lebih besar lagi dari kita. Ngah dia kan, kita masih alhamdulillah. Ya, gitu saja gitu. Jadi tidak perlu kita khawatir sampai akhirnya kita harus membeli sebuah obat yang obat itu ujungnya muka kita jadi kecut, badan kita jadi bermasalah, akhirnya apa? Masuk rumah sakit, meninggal dunia. Ya udah nikmatin aja. Kalau sudah waktunya puasa, kita puasa. Kita tambah gemuk aja sebadannya. Alhamdulillah. Berarti berhasil menata puasanya. Kondisinya. Ya. Seperti sekarang badan kayak apa yang kita punya, jangan lupa bahwa dari badan itu ada tanggung jawab, ada haknya yang harus kita berikan, yang harus kita lakukan. Jadi ini yang menjadi perhatian kita bahwa kalau kita memilih sesuatu, kita harus tahu kenapa kita memilih itu, sehingga nanti jangan menyesal di kemudian. Cobalah aku milih yang itu tadi. Kalau yang itu aku pilih, tentu aku akan dapat seperti apa yang aku inginkan. Kata siapa? Kata siapa? Cobalah aku belajar baik-baik. Kalau dulu aku masuk CPNS, aku dapat jadi PNS. Kata siapa? Yang sudah di situ pun keluar dari situ. Ya, keluar dari situ. Kenapa? Karena merasa bahwa dengan berada di situ terjamin hidupnya. Itu kan katanya. Apakah setelah pensiun dia sudah terjamin? Enggak juga. Buktinya punya rumah juga.
habis juga barangkali hartanya, kondisinya. Jadi itu hanya sekedar hiasan, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam surat ketiga ayat 14 itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal qantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli wal an'am wal harth. Jadi aku hiasi dunia itu dengan nafsu syahwat, dari mulai wanita, anak-anak, harta, emas, perak, ya, apalagi hewan ternak. Ya, ada kuda pilihan di situ. Ah, kuda pilihan. Apa kudanya? Honda, Yamaha. Apalagi? Lah itulah kuda pilihan kita. Memang kita punya kuda di rumah apa? Enggak lah. Kuda kita lah itulah yang kita pakai tiap hari. Kadang-kadang mogok dia, kadang-kadang dia menjerit dia. Kenapa? Karena minyak mau habis. Gitu kan? Atau dia minta tune up barangkali kan? Ini orangnya saja dimandiin, motor nggak pernah dimandiin, kotor aja itu motor. Harus kita perhatikan juga itu kuda pilihan. Karena kita yang milih, kita juga harus merawat dia. Untungnya dia nggak ngomong sama kita pagi-pagi. Coba kalau dia ngomong, ngetok pintu, apa yang terjadi coba? Aneh kan? Aneh. Tapi dia akan mengerang di situ. Kenapa? Karena Anda tidak memberikan hak saya. Apa haknya? Ini sudah tahu nih, merah nih, tanda ini. Mau habis minyak ini, masih juga dipaksa. Alhamdulillah dengan dia seperti itu menjadikan kita terkenal. Kita lupa berterima kasih kepada kuda yang kita punya. Ya kan? Berterima kasihlah dengan kuda yang kita punya. Walaupun dia mati, tapi di kemudian hari bisa jadi Allah akan munculkan kembali dan dia akan berbicara kepada kita. Ya gitu ya? Bisa terjadi seperti itu. Kita buka surat Fussilat surat 41 bagian kanan atas. Bagian kanan atas kita lihat di sini. Sudah? Surat Fussilat bagian kanan atas. Jangan lihat yang ke kiri, lihat ke kanan. Kanan atas. Kanan yang paling atas pokoknya. Coba dilihat. Surat 41 sebelah 30. Sebelah 30. Sebelahnya 30. Oh, 21. Sudah dicoret kok, kelihatan. 30, 31, 32 sudah dicoret. Nah, sebelahnya. Sebelah kanan. 21. Apa coba sebelah kanan? Ya, artinya segala sesuatu termasuk HP ini. Kata kita bakal hancur dia. Tapi nanti suatu ketika Allah akan jadikan lagi dia. Sangat mudah bagi Allah. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dia akan menjadi saksi, termasuk motor kita pula. Maka sayangi dia dengan baik. Ajak dia bicara, tapi jangan dia dapat marah. Kita dibilang gila. Ajak dia bicara, karena dia sudah terlalu banyak apa? Berjasa buat kita. Kita masuk ke rumah, dia hujan. Dihujanin, dipanasin. Ya makanya nggak menjerit dia. Sampai rusak pun kita biarkan, kita pilih yang baru. Tapi apa kata dia? Alhamdulillah, terima kasih. Dia menangis. Apalagi kalau motor itu atau mobil itu kita pakai untuk berdakwah, bukan main menangisnya. Kalau dia sudah tidak dipakai. Itu dari ayat itu kan? Segala sesuatu bisa akan dimunculkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi. Jangan katakan tidak. Termasuk kita punya kulit. Makanya nanti di ayat berikutnya manusianya marah. Kenapa kau bersaksi kepada Allah? Ada? Ayat berikutnya marah dia. Jadi manusia marah sama dirinya sendiri, sama kulitnya, sama apa? Matanya, sama telinganya, semua apa yang dia punya. Kenapa kalian bersaksi untuk di hadapan Allah? Habis kamunya nggak bersyukur.
kamu tidak mentaati. Coba. Jadi jangan kira itu yang pena yang kita pakai untuk apa? Untuk menulis dalam kita belajar ayat-ayat Allah kita tulis. Jangan kira itu tidak menjadi saksi. Meja yang kita pakai walaupun berbeda-beda, maka meja itu akan bilang, ditanya, oh ini pernah dia pakai, aku pernah dipakai sama dia, aku juga pernah dipakai sama dia, aku juga pernah dipakai sama dia. Hanya bedanya mejanya kan tidak bernama. Coba kok bernama. Kan kita rebutan saja, rebutan meja karena tidak bernama dia. Meja-meja itu akan menjadi saksi siapa yang pernah memakai meja tadi sampai dia hancur. Cuma dari ayat itu. Ini bukan bohong, karena apa? Itu ayat Allah. Allah yang mengungkapkan itu kepada kita. Artinya apa? Allah menghargai betul makhluk hambanya. Tapi ingat, kalau kita tidak menghargai Allah, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, lihat aja nanti apa yang bakal Allah berikan kepada si hamba ini. Jadi hal yang ketiga adalah kita harus mengetahui tentang apa yang kita pilih. Pengaruh yang kita pilih itu bagaimana. Kalau yang kita pilih itu menjadi sesak dada kita, ya sudah terima saja karena itu pilihan kita. Tapi ingat bahwa di atas pilihan kita tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dari awal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, mengetahui bahwa ini adalah rekayasa Allah. Yang kedua, lakukan dengan iman yang kuat, perbaiki iman kita. Tata kembali manajemen iman kita yang di dalam hati kita. Kita tata. Maka tadi kita diminta untuk mengetahui pengaruh dari apa yang kita pilih. Dan yang terakhir adalah ariaya. Bagaimana kita menjaga dari apa yang kita pilih. Jadi Habibun Najjar ini mengajarkan kepada kita, dan 3 utusan tadi yang datang kepada sebuah negeri itu mengajarkan kepada kita, mereka ingin menjaga. Tidak hanya menjaga dirinya, tetapi juga meminta kepada semua orang yang ada di negeri itu untuk menjaga diri mereka dari sanksi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai Allah mengazab mereka. Jangan sampai Allah menurunkan tirai, yang tirai itu akhirnya menutup keberkahan pada diri mereka. Sehingga apapun yang mereka kerjakan itu tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ini gambaran, yang gambar ini kalau kita terjemahkan sungguh luas penjabarannya, sungguh luas penjabarannya. Tetapi kita lihat dari sisi bahwa orang yang melaksanakan ini adalah orang yang tidak hanya sekedar dia berani saja, sebagaimana yang kita pernah bahas di pekan yang lalu, tetapi keberaniannya ini memang keberanian yang penuh penataan sebelum dia melaksanakan. Makanya bahasa manajemen itu ya, sebelum kita melakukan sesuatu ya perlu kita rancang pekerjaan itu, baik jangka pendek, jangka menengah, sampai ke jangka yang panjang. Dan apa yang bakal berkali hentakan yang bakal terjadi dari apa yang kita tata tadi juga sudah harus kita pikirkan. Kira-kira apa kalau terjadi seperti ini, bagaimana nanti? Artinya kita mencoba mencari solusi. Kita tidak hanya berbicara masalah-masalah, tetapi juga kita harus lebih besar mencari solusi dari masalah-masalah